secara harfiah bahwa kita harus punya optimis dalam hidup. Optimis itu walaupun besok kiamat kita harus punya semangat hidup. Nah, jadi antum yang udah nggak punya semangat hidup itu tinggal nunggu aja tuh. Itu pertanda Israilnya udah deket. Dan saya dikabarkan bahwa, dan di kitab-kitab juga ada ya, dan itu emang benar ya, kita melihat tajribah pengalaman orang sebelum meninggal biasanya 100 hari udah kelihatan tanda-tandanya. Allah yarham ummi, ya ibu saya, beberapa hari sebelum wafat, sekitar setengah bulan, itu bapak saya baru cerita. Jadi beliau masuk ke dalam rumah, terus beliau bilang, tangan saya kok ketinggalan di luar, gitu. Gitu ngomongnya. Bapak saya nggak ngeh itu. Hari itu udah deket, kalau udah begitu tinggal hitung hari. Nah, biasanya mulai dari merasa apa, gitu. Walaupun dia habis ngobrol-ngobrol sama kita, habis ngopi-ngopi, habis sholat jamaah di masjid, nanti ada aja tuh ciri-cirinya. Antum yang udah pernah ngeliat orang mau meninggal, nanti tahu tuh, ya. Nah, semoga kita orang yang diberitahu sebelum itu. Kalau kita nggak mungkin tahu, tapi dikasih tahu mungkin nggak? Mungkin. Seperti Fatimah diberitahu oleh Nabi. Apa kata Nabi? Anti, ya. Awalu awwalu man yalhaqni atau awwalu luhuqan bi. Kamu adalah orang yang pertama menyusulku. Fatimah digituin senyum, antum digituin kabur lagi, ketakutan. Nah, ini nikmatnya kita hidup di akhir zaman. Nah, ada juga makna ruhaniyahnya. Apa makna majazinya? Menanam biji itu, menanam biji ma'rifatullah. Jadi walaupun besok mau meninggal nih, kita tahu meninggal, kita tetap ngaji, kita belajar ma'rifatullah. Karena yang ditanya di alam kubur bukan berapa sholat, tapi ma'rifat, man rabbuka. Ya, jadi nggak ditanya, kamu wiridnya 70.000 kali baca tahlil. Enggak ditanya, walaupun itu penting ya. Penting untuk nafs. Enggak ditanya. Yang jawab siapa antar? Walaupun nafs itu yang berhadapan-hadapan, tapi yang jawab nanti ruhnya. Gitu. Udah selesai baru ruhnya pergi menemui Allah, nafsiyahnya tetap di alam kubur, bukan di kubur. Jadi yang meninggal ini sekarang di Sriwijaya Air, mereka tidak berkubur mungkin udah hancur, tapi mereka sudah masuk ke alam kubur, bukan kubur. Itu sebabnya ulama kita selisih pendapat. Azab kubur sama nikmat kubur itu fisik atau non fisik? Ya ikhtilafnya nggak selesai. Yang penting Ahlussunnah mengakui ada nikmat dan azab. Apakah ke fisik, apakah ke batin? Nah, kalau bagi saya, tubuh kembali ke tanah. Yang merasakan mana? Nafs. Itu ya. Kalau ruh, jika dia mengenal Allah, dia akan berpulang kepada Allah. Kalau dia dianggap sukses, mungkin dia diturunkan lagi. Kan ruhnya sendiri yang minta, ya Allah, izinkan aku berjuang di akhir zaman. Antum udah minta mati, berarti nggak akan minta diturunin. Nggak akan membersamai perjuangan akhir zaman. Kalau yang minta meninggal duluan ya. Ya, tapi kalau rasa-rasa nggak kuat ya minta wafat aja lah. Kayak kuat aja gitu. Kita nggak tahu juga kita kuat. Maka kita belajar ilmu yang menguatkan ini. Insya Allah. Ya. Kenapa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, itu intinya di ayat terakhir. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan, siapa yang berharap bertemu Allah. Nah, itu ma'rifat kan? Ruh itu. وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka beramal amal yang saleh. Terus وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ, gabungan zahir dan batin. Syirik itu di batin. Ya, di batin, berarti ma'rifat. Jadi saya menerjemahkan وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ. Ibadah bisa berarti ma'rifah. Seperti tafsir Ibn Abbas. Jangan kamu salah dalam bermakrifat, gitu. Ya, sedikit pun jangan salah. Maka ilmu kalam itu cuma pengantar ke ilmu ini. Ilmu kalam bukan ilmu segala-galanya. Jadi ilmu kalam itu cuma obat. Kalau antum udah terkena tajsim sama ta'til, tajsim terjadi pada kelompok mujassim, mujassimah, ya sekarang
Ya, sebagian salafi kena, bukan semua ya. Sebagian salafi itu udah kena tajsim. Mereka tidak menyerupakan Allah, tapi menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah duduk, Allah turun dengan zat, itu kena tajsim. Nah, maka wajib belajar ilmu kalam. Atau terkena ta'til, ta'til menafikan istiwa secara mutlak, menafikan yad, tangan, menafikan apa lagi, saq di Quran ya, betis, menafikan kursi. Kan Az-Zamakhsyari di kitab tafsir dia nggak percaya kursi itu ibarat mengenai ilmu Allah. Sayangnya kok sekelas Baidawi nukil itu lagi, padahal Baidawi kan mau membersihkannya, walaupun dia nukil pendapat yang lain. Kok dinukil lagi sama Imam Suyuti? Jadi sekelas Imam Suyuti memberikan opsi makna kursi itu ilmu, dan itu keliru. Nah, ini disebut dakhil di tafsir. Tapi kita tidak akan memandang Suyuti rendah. Ya, mungkin beliau ngasih opsi aja secara bahasa. Secara akidah beliau nggak meyakini itu. Tafsir Abu Su'ud itu kan kena di situ. Baidawi ya. Nah, jadi kapan belajar ilmu kalam? Kalau sudah kena zallat fi tafsir wa ta'wil. Kalau ilmu ini yang kita mau bawa. Ini masuk ke dalam loh. Ya, masuk ke chipnya antum itu. Maka diulang-ulang, maka kita ulang lagi. Supaya nanti memori itu melekat dalam ruh kita. Ketika masuk ke alam kubur, ditanya man rabbuka, kita bisa jawab. Nggak perlu kursus bahasa Arab. Ya, man haza. Nggak perlu kita bilang, ini kursus dulu nih. Sama Buya Zulfikar, nggak perlu. Kursus sama Buya Musa kali ya. Nggak perlu. Ya, benar. Apakah kajian ruh itu terbatas pada ar-ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim? Sebagian iya. Tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim itu lebih banyak berurusan kepada bab akidah sama bab fikih. Dan dominan 70% fikih. Gimana hukum baca Fatihah nyampe nggak ke ruh? Gitu. Kalau versi kita bukan sampai ke ruh, sampai ke nafs. Karena ruh gak butuh kiriman Fatihah antum. Ruh butuh makna Fatihah. Maka kalau ada kajian ma'rifat yang hadir bukan hanya malaikat. Ruh-ruh yang soleh hadir. Tapi kalau zikir, kajian-kajian ceramah umum, itu yang hadir cuma malaikat. Hadir mereka. Hafat bihimul malaika. Kan hadis gitu, hadis Muslim. Malaikat menghubungi mereka. Tapi kalau kajian ma'rifat itu menghadiri arwah-arwah yang suci. Ya, semoga kita disucikan Allah lah ya. Amin. Ini gitu Ustaz. Nah, tapi Ibnu Qayyim sudah diberi clue-cluenya beberapa. Dia menyebut semacam hierarki ruh ada 7 gitu. Dia udah nyebutin itu. Ada berapa gitu saya lupa ya. Artinya Ibnu Qayyim emang di akhir hayatnya menjadi wali beliau. Cuma masalahnya kita dengan Ibnu Qayyim kan dengan kitabnya yang nyebar ini. Jadi kalau saya mengkritisi Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihima, itu mengkritisi kitabnya, bukan syakhsiyahnya. Bukan personnya. Antum harus ingat itu ya. Kitabnya aja, kitab-kitab yang bermasalah itu. Kitab-kitab yang ditulis di masa-masa beliau berpolemik. Yang sudah beliau menjadi sufi, maka dikuburkan di makbarah sufiyah, nggak ada soal kita. Ya, maka kita mengatakan nahnu nuhibbu Ibn Taimiyah wa nuhibbu Ibn Qayyim. Ya, kita suka kama nuhibbu As-Subki. Seperti kita mencintai Imam Subki. Imam Subki kan murid dari Ibnu Athaillah Sakandari. Murid dari Ibnu Athaillah murid siapa? Murid dari Mursi. Mursi murid dari Izzuddin. Nah, Mursi sezaman dengan Izzuddin bin Salam juga. Nyambung-nyambung lah mereka semua. Bisa ada lagi? Gimana? Anak kecil kita ajarkan menjadi anzilun nas manazilahum. Hadis Abu Dawud. Nabi mengatakan, tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya. Manzilah akalnya, anak kecil kan suka permisalan. Maka buatlah permisalan yang baik terhadap anak kecil. Jangan kasih teori-teori. Anak kecil tuh suka kisah, maka berceritalah tentang kisah-kisah. Ya.
Kalau nggak tahu jangan bilang gue nggak tahu, nanya-nanya aja, kurang ajar gitu ya, begitu. Ntar dulu, itu besok aja gitu, pura-pura tahu aja. Kalau itu besok dah gitu. Jadi biar dia tetap memandang ayah ibunya orang alim. Itu perlu. Orang tua itu guru pertama. Jadi jangan mendiskon diri depan anak. Antum cukup mendiskon diri depan orang alim. Depan anak jangan. Harus juga-juga dikit. Terus jadi lakukan apa? Permisalan yang baik dan cerita. Jadi caranya bacalah kisah-kisah sahabat Nabi, ceritakan itu. Cuma itu. Jadi buku-buku kisah para sahabat, kisah para nabi itu menurut saya sudah wajib untuk orang berkeluarga atau orang yang punya murid anak-anak. Jadi antum mau nutup pengajian, ngajar, kemudian cerita. Anak-anak itu bosen loh belajar ikro, kiroati, tilawati itu bosen. Jadi Imam Ibnu Salah mengatakan ahli hadis itu sebelum nutup kajian selalu memulai dengan kisah-kisah dan mawaiz. Dan itu sunnah. Supaya nggak monoton. Coba pakai itu deh. Nanti dia rindu sama kita. Nanti pulangnya dan Nur itu dirundukan. Bapakku Ustadz. Itu cerita bagus gitu.